Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini masih surat ke-8, surat Al-Anfal, ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuridu khiyanataka faqad khanallah. Wa yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qablu fa amkana minhum. Wallahu alimun hakim. Wa in, dan jika, yuridu, mereka ingin. Nah, ini kalau dalam tafsir akan dijelaskan mereka ini siapa. Kalau dalam ayat kita tidak tahu. Jika mereka ingin. Ingin apa? Khiyanataka, khianat kepadamu. Ya, mereka ada niat mengkhianatimu. Faqad khanallaha, maka sungguh-sungguh mereka telah pernah khianat kepada Allah min qablu, sebelum ini. Fa amkana minhum, maka Allah memungkinkan, maka dia memungkinkan terhadap mereka. Memungkinkan itu memberi kekuasaan. Wallahu alimun hakim, Allah maha tahu, maha bijaksana. Jadi tidak mungkin Allah menurunkan hukum sembarangan, serampangan. Ya, pasti ada hikmahnya. Apa tafsir dari ayat ini? Qala Ibnu Atiyah, hadza qaulu amrin. Ini adalah ucapan yang isinya perintah. Ayyaquluhul asra, yang Rasulullah katakan kepada tawanan-tawanan. Ini ada tawanan nih, mau diapain? Wa yuridu ma'nahu alaihim, dan menyampaikan maknanya. Maknanya adalah in akhlasu fi'la fa'ala bihim kadza. Jika mereka ikhlas, tawanan-tawanan ini menerima tawaran Nabi, ya, yaitu menebus dirinya, baik dengan ilmu, dengan tenaga, atau dengan uang, maka Rasulullah akan mengeksekusi. Wa in abtanu khiyanatan ma raghibu ayyu man yu'tamanu alaihi minal ahdi fala yasuruhum dzalik. Tapi jika mereka menyimpan di dalam hatinya keinginan khianat, memanfaatkan peluang, ya, dengan menerima fidyah, apa itu, tebusan, ya, itu dipakai untuk membangun kekuatan, menyerang kaum muslimin. Andaikan begitu, fala yasurum dzalika, maka jangan gembira dulu, ya, wala yaskudu ilaihi, jangan tenang, jangan merasa kesempatan itu bisa dipakai, karena Rasulullah ini dipantau oleh Allah. Ya, jadi
apapun yang dilakukan Rasul selalu berakhir dengan kemenangan, walaupun terlihat kalah duluan. Kalau kita mah iya, karena kita tidak dipantau ya, jadi harus pinter-pinter lah. Fa innallaha bil mirsad, maka Allah mirsad. Mirsad itu selalu mengawasi, mengintai mereka. Lahum alladzi khanuhu qablu bi kufrihim. Karena sebelumnya mereka telah khianat dan Allah sudah berbuat untuk menghadapi mereka. Jadi jangan pernah takut ya, karena mereka dalam pantauan Allah. Kalau disuruh nurut aja. Ya karena Allah yang nurut, Allah yang nyuruh, Allah Maha tahu. Kalau kita disuruh orang, boleh jadi orang itu nggak tahu. Tapi ini yang nyuruh Allah, jadi tenang aja. Kalau terlihat kayaknya kok berat sebelah ini, ya seakan-akan kita memberi peluang kepada mereka untuk membangun kekuatan. Jangan khawatir, Allah Maha tahu. Itu kurang lebihnya begitu. Wa tarkum nazar fi ayatih wa huwa qad bayyanaha lahum idrakan. Nah, ini pernah terjadi pada peristiwa sebelumnya. Yahsulunaha bihim fasara ka'ahdin mutaqarrar. Seakan-akan ini akan seperti janji yang sudah ditetapkan. Jadi jangan khawatir, toh ini mengulangi masa lalu. Yang lalu kan sudah pernah terjadi gitu, kurang lebih gitu. Kamu nggak usah khawatir. Faja'lu jazaihim ala khiyanatim iyahu. Maka Allah akan membalas khianat mereka. An makkana minhul mu'minin. Yaitu apa membalasnya? Dengan memungkinkan. Ya, namanya memungkinkan, tamkin. Tamkin itu memberikan kemampuan kepada kaum mukminin untuk menguasai mereka. Wa ja'alahum asra fi aidihim. Nanti akan berakhir menjadi tawanan. Jadi kalau sampai mereka khianat, maka tidak ada pilihan. Mereka akan menjadi tawanan. Kalau udah tawanan, maka dihadapkan pada menerima Islam atau menolak. Kalau menerima, ya mereka menjadi sahabat. Kalau nolak, maka mereka dibunuh. Anak-anak dan wanita menjadi tawanan. Nah itulah awal dari perbudakan. Ya, kenapa ada perbudakan? Penyebab itu perang. Jadi tidak tiba-tiba orang menjadi budak karena kalah perang. Yang kalah itu jadi budak. Wa qauluhu alimun hakim, firman Allah alimun hakim, sifatani mutana sabatani, sifat yang cocok dengan yang korelatif dengan ayat ini. Alimun bima yabtunuhu min ikhlas al khianat. Artinya Allah mengetahui apa yang ada dalam batin mereka. Apakah mereka nerima dengan ikhlas atau mereka tidak ikhlas, ya, dipakai kesempatan untuk membangun kekuatan. Hakimun fima yujazihim bihi, dan Allah bijaksana terhadap apa yang Allah siapkan untuk balasan. Qala Abu Hayyan wa qila ad-dhamir fi wa yuridu khiyanataka aidun 'ala alladziina qila fi haqqihim. Kata Abu Hayyan, domir ya, maksudnya kata ganti yang ada pada yuridu yang artinya mereka, ini dimaksud siapa? Ini kepada orang yang sebelumnya diceritakan, yaitu janahus lis-silmi. Mereka menawarkan damai. Ya, saat perang mereka minta gencatan senjata, menawarkan perdamaian. Nah, kita diminta untuk menerima. Nah, sikap kita menerima mereka, apa enggak dijadikan peluang untuk istirahat, membangun kekuatan, karena mereka sebenarnya udah mau kalah, ya, tapi minta damai. Nah, mereka menggalang kekuatan dulu, lalu serbu lagi, apa enggak begitu? Nah, ini Allah nyatakan, enggak usah khawatir, Allah Maha tahu. Ya. Wa qala Muhammad Rashid Ridha wa yuridu khiyanataka bima yadhharu ba'dhum minal maili ilal Islam. Jika mereka ingin khianat, khianat itu mereka tampakkan dalam sikap benar. Jadi kita nggak tahu, mereka pura-pura muslim. Tuh, padahal dia lagi membangun kekuatan.
Au da'wa ibtal iman, atau mereka mendakwakan yang isinya membatalkan iman. Mereka kalau ngomong satu sama lain khianat. Biarin kita sementara begini dulu, contohnya. Itu Allah Maha tahu. Awi raghba'an kita muslimin an bu'din, atau mereka ada keinginan untuk memerangi kaum muslimin dari jarak jauh. Ya, atau masa yang akan datang. Kita sementara lemah, kita terima dulu. Nah, itu. Kalau itu yang ada pada diri mereka, maka Allah tahu. Wa hadza mimma u'tida minal bashar fi mithli dzalikal hal. Ini biasa terjadi pada manusia saat dia kalah. Ngalah aja dulu, mundur. Nah, tapi mundurnya bukan ikhlas. Ya, dia membangun kekuatan. Sebab kita bakalnya kalah. Fala takhaf ma asa ayakuna min khianatihim wa audatihim ila qital. Maka enggak usah takut kalau perbuatan mereka itu akan berujung khianat. Enggak usah khawatir ya. Faqad khanallaha min qablu, karena mereka pernah lakukan. Mereka telah berkhianat sebelumnya. Bittikhadil andat wasyiraka, dengan menjadikan andat, serikat kepada Allah, ya, serta mereka menggalang kekuatan, minta bantuan dari arah lain, ya. Wa yughayyiru wa bi ghairi dzalika min al-kufri bi ni'amihi tsumma bi rasulih, dan lain sebagainya, yaitu sikat kufur terhadap nikmat. Jadi mereka ketika kalah, mereka nerima, lalu dihormati keputusan mereka oleh kaum muslimin, ya, kemudian dijamu, dilayani, jamuan itu dipakai untuk nyerang. Itu pernah terjadi. Wa qala ba'dul mufassirin inna khiyanatahum lillahi ta'ala hiya makana min naqdihim limitsaqihim alladzi akhadhu al-bashar bima rukiba fi minal aqli. Sesungguhnya, kata ahli tafsir, khianat mereka kepada Allah adalah mereka mengingkari janji yang pernah mereka buat. Nah, ya, janji untuk hidup bersama dengan tenang. Jadi di Madinah itu Rasulullah menjadi pemimpin, warga negaranya nggak semuanya Muslim, sama kayak Indonesia. Ya, lalu mereka bersepakat untuk menjadikan Madinah sebagai negara bersama. Kalau ada yang nyerang, walaupun kita nggak Muslim, ya kita harus bantu, bela negara. Tapi ternyata tidak mereka. Ya, ketika ada yang nyerang, maka direwangi itu. Karena berkhianat itu berarti. Ya. Nah, ini pernah terjadi. Maka oleh Rasulullah mereka diusir dari perkampungannya. Ya. Wal qauniyah al wajhil ladzi taqaddama bayanu fi ayati akhdhi ta'ala mitsaq ala bani Adam min suratil Arab. Nah, ini pada ujungnya kebiasaan manusia. Katanya kebiasaan manusia itu begitu. Kalau ada peluang khianat, dia khianat. Tapi kalau lagi terpuruk, dia dibantu orang, ya. Kemudian setelah aman, dia membangun kekuatan sendiri, meninggalkan temannya. Ini kebiasaan manusia, kata ahli tafsir, ya. Maka ini sudah diketahui betul oleh Allah. Kan Allah penciptanya, udah tahu titik lemah dan kekuatan seseorang. Fa'am kana minhum, maka Allah memungkinkan mereka. Imkan minasyai wa tamkin minhu wahid. Imkan dan tamkin itu sama, yaitu famakkanaka anta wa asawa minhum binusrati iyyaka alaihim. Dengan cara apa Allah memungkinkan? Dengan pertolongan. Jadi Allah memberikan kekuatan. Ya, sebenarnya bagi Allah amat mudah, ya. Kalau manusia tidak mampu sekalipun, Allah bergerak sendiri bisa gitu. Jadi kita ini hanya diberi peranan saja. Yo coba tuh. Kezaliman, kekufuran tolong dihilangin dengan menggunakan kita. Jadi kalaupun kita nggak mau, Allah mudah gitu. Dimusnahkan aja begitu. Ya, tapi Allah
menghendaki kita berperanan. Karena itu kita harus paham hidup kita ini sesuai dengan peranan kita. Kita harus menerima ikhlas, secara ikhlas peranan kita. Anda datang mendengar, itu peranannya pendengar. Saya pembicara. Nanti suatu saat Anda menjadi pembicara, saya pendengar. Saya ikut undangan, Anda jadi wali. Wali nikah, Anda kan bicara. Berarti Anda pembicara. Ya, atau Anda jadi pimpinan. Lurah, kan ada giliran bicara. Dan ya kita jadi audien dengar. Kan gitu kan? Kita ini harus ikhlas, punya peranan masing-masing. Ada yang peranannya karyawan, ada yang bos, ada yang pimpinan masyarakat. Itu kita berperanan. Tidak mungkin numpuk di satu tempat kan? Semua jadi pimpinan semua. Jadi makmum semua, yang nggak bisa harus gantian. Kita harus ikhlas menerima peranan. Sekarang kita peranannya orang tua, dulu anak, gitu kan? Sekarang jadi orang tua, jadi mertua. Kalau Anda pernah mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman saat jadi menantu, jangan dilakuin lagi kalau jadi mertua. Ini membalas dendam. Dulu saya digituin. Jangan. Kalau Anda tidak bahagia saat menjadi anak karena perlakuan orang tua Anda, ketika Anda punya anak, jangan balas dendam. Anak Anda jangan dibuat begitu. Kita lakukan perbaikan-perbaikan, masa lalu yang nggak bagus kita perbaiki. Oh iya, dulu aja saya pernah sakit kalau digituin. Ya udah jangan. Ya, contohnya anak dibentak-bentak. Tuh, ditanyain anak siapa gitu kan. Anak siapa sih kamu ini? Susah bener. Ini anak kamu. Ya kan? Kita kan suka saking palengnya begitu. Nah, ini apa yang kita sudah alami tidak baik, jangan diulang. Tapi memang ada keinginan yang tidak tercapai ya. Kalau Anda evaluasi nih, Anda punya cita-cita ini tercapai semua enggak? Udah seumur begini nih. Hah? Ya artinya dulu punya kepengen begini, pengen begini. Tercapai semua enggak? Nah kalau enggak, ya udah nerima. Karena waktunya sudah enggak ada. Ya, energinya sudah. Kalau masih cita-cita terus namanya itu tamani. Dalam Islam itu dilarang. Jadi kekuatan kita sudah tidak mungkin, masih menginginkan sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Kalau masih muda, energinya masih kuat, masih pilihannya banyak. Ya, tapi kalau kesehatannya sudah dirongrong, terganggu, wah berarti udah nggak ada pilihan. Nah, kita harus terima, ikhlas. Ya, ya. Ya. Bedanya antara khianat dengan munafik. Ya khianat itu ditunjukkan dengan sikap munafik. Jadi mereka menunjukkan kepatuhan, tapi hatinya tidak. Itu kan munafik. Yang namanya munafik kan luar dan dalamnya beda. Ya, jadi ada istilah fasik, iman, fasik, sama munafik. Ada Islam, ada iman. Islam orangnya namanya muslim. Iman namanya mukmin. Fasik orangnya, terus munafik orangnya. Nifak itu asal mulanya itu leng. Mana nifak tuh leng. Leng tau nggak? Liang. Jadi binatang tuh suka menipu musuhnya. Dia masuk ke situ keluar dari sono karena menghindari buruan. Asal mulanya kata nifak. Nah, kemudian orang munafik itu artinya menunjukkan sesuatu tapi sebenarnya bukan begitu. Ya, artinya dipandang orang sikapnya baik-baik saja. Ya. Baik-baik saja padahal tidak baik-baik saja dia. Benar baik gitu. Sama orang sopan, padahal tidak baik-baik saja. Itu yang munafik. Kalau fasik memang tidak ada ketaatan namanya fasik.
Kalau dalam surat At-Taubah, fasik itu yang lebih mendahulukan dunia. Contohnya, kul in kana aba'ukum, jika bapakmu, anakmu, rumah tinggal yang kamu lebih sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul serta jihad di jalannya, ya, maka Allah Subhanahu faulai kaumul fasiqun. Itulah orang fasik. Jadi skala prioritasnya salah. Skala prioritasnya lebih kepada dunia daripada akhirat. Tuh, itu namanya fasik. Fasik itu bisa diartikan tidak taat. Kalau munafik taat, cuma tidak ikhlas. Jadi orang memandang dia baik-baik saja, tapi padahal bukan. Nah, nanti pada momen tertentu pasti akan terbuka sifat aslinya. Ya, nah, sifat aslinya akan terbuka. Ya sama dengan kita belum menikah dengan sesudah menikah lah. Before dan after. Kalau before baik-baik saja, baik, sopan. Setelah sekian tahun kelihatan wajah aslinya. Ya, istri kita yang tahu, waduh, begini. Nah, sama dengan kita melihat istri juga begitu. Tadinya baik-baik saja, kok jadi tidak baik. Ya, begitulah manusia. Manusia itu selalu katanya Tuhannya berubah-ubah. Tuhan manusia ini selalu berubah-ubah. Kalau anak-anak, Tuhannya itu main-main, main aja pokoknya. Gila main gitu. Nanti kalau udah remaja, pacaran. Pacar yang jadikan Tuhan. Jadi otaknya dipenuhi dengan dedemen. Ya, nanti kalau udah gede sedikit dia mikir karena mau berumah tangga, kerjaan. Kerja, ngelamar kemana-mana. Apply. Sana. Pokoknya karir lah. Nah, nanti kalau sudah berumah tangga, kepemilikan, kepengen punya rumah mewah, mobil mewah, itu pun terus. Nah, kalau udah tua sedikit, piknik, touring, bentar touring. Ya kan? Mau ke sana. Pikirannya tuh, karena dia pikir ya waktunya sudah tidak banyak. Hartanya masih banyak, manfaatkan ini. Nah, gitu kan. Nah, itu. Pokoknya berubah-berubah terus. Nah, orang yang beriman dalam kondisi apapun dia tidak pernah bosan untuk menuhankan Allah. Dalam kondisi apapun. Itulah yang disebut mustaqim. Nah, sama dengan antara muslim dan mukmin. Ya, qalu amanna dalam akhir surat Al-Hujurat, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ada orang rombongan datang kepada Rasulullah, kami beriman. Tapi Allah memberitahu Rasul, mereka belum beriman, mereka Islam. Loh, apa bedanya iman dan Islam? Karena dia menunjukkan baik-baik saja. Tapi iman itu kan batin. Batinnya tidak baik. Allah tahu urusan batin. Kalau kita tidak diberi hak. Kita tidak diberi hak tahu. Kalau Rasulullah diberi. Itu bedanya. Karena itu kita nggak boleh ngebadek. Munafik ya? Nggak boleh. Pokoknya udah kita lihat baik-baik saja ya, mudah-mudahan yang di dalam sesuai dengan yang di luar. Kita nggak bisa menjudge orang. Nah, kayaknya kamu ini munafik ini. Oh bisa? Waduh, kalau dilihat dari anunya kayaknya jauh ke surga ini. Nggak bisa. Ya kan? Nah, ini yang sering kita ahli taat terperangkap begitu. Ahli taat ini suka terperangkap. Contohnya gini. Dia berbuat saleh, dia potret sendiri, dia posting sendiri. Inilah kegiatan amal saleh. Yang moto dia sendiri, yang dipoto dia, yang posting dia. Ini namanya gendeng. Ya kan? Dia sendiri yang memberi komentar. Inilah perbuatan amal soleh. Yang ngerjain dia, yang moto dia, yang posting dia. Kalau ada amal saleh, itu nggak bisa disembunyikan memang. Tapi seharusnya yang mengakui orang lain gitu loh. Jangan kita. Ya.
Wah, ini kecap nomor 1, tapi yang bikin saya kan ini kan kurang etis itu, tidak sesuai. Nah, sebaiknya yang ngaku orang lain. Kita tidak bisa menghalangi orang untuk berkomentar. Wah, itu bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau kita pengaruh, jangan bilang bagus ya ke saya ya, ya itu juga sama, ya kan? Berarti kan ada sesuatu. Nah, kita biarkan mulut orang bicara apa itu terserah. Tapi kita jangan terpengaruh oleh pendirian orang terhadap kita. Kita tetap jejak. Nah, itulah ya. Jadi kita kembali sini. Wa yukhadhu min ayatain ma yajiwal mu'minin min targibil asra fil iman. Ayat ini memberi inspirasi kita kepada orang yang ditawan tetap diberi pengharapan. Seperti orang nyangka orang Islam itu kejam. Tapi ternyata begitu orang kafir ditahan oleh orang-orang Palestina, tahulah mereka sangkaan yang selama ini ditujukan pada orang Palestina tidak terbukti. Karena wartawan yang tawan itu diperlakukan dengan baik, makanannya dicukupi, tidak diganggu, gitu. Berbeda dengan yang ditawan Israel, begitu pulang cacat. Ya kan sangat kontras itu. Jadi pemandangan orang, anggapan orang dengan yang sebenarnya belum tentu. Maka kita tidak boleh ya menuduh orang dengan masa lalunya. Ini yang jahat, ini penilaian orang masa lalunya. Wah, dulu dia begitu. Lah dulu dengan sekarang boleh jadi ada perubahan. Namanya manusia kan? Kalau binatang tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Walaupun sebetulnya dilatih bisa sih. Apalagi manusia. Manusia itu bisa manuver. Dulu orangnya nggak pernah sholat. Jangan anggap dulu, wah saya udah tahu dia nggak suka sholat. Itu dulu. Nah sekarang Anda lihat lagi bagusnya. Jadi jangan menilai sekarang dengan yang lalu. Ini salah satu kesalahan orang adalah menilai dulu. Ya. Jadi kalau sesuatu sudah tercoreng, seakan-akan itu akan menjadi noda seumur hidup. Ya, memang itu akibat akibat perbuatan kita. Kan orang itu pasti berubah-ubah. Seperti kita kan dulunya nggak benar jadi benar. Karena dulu nggak tahu jadi tahu. Kan pasti berubah. Ya, jadi harus fair gitu ya. Qala Ibnu Asyur wa fi taqrirun liminnati 'ala muslimin allati afadaha. Faqulu mimma, kata Ibnu Asyur, ayat ini juga memberi dorongan kepada kaum muslimin memanfaatkan anugerah yang Allah berikan. Jadi pada kesempatan ini Allah membolehkan menerima tawanan walaupun dikritik ya. Seharusnya kamu jangan nerima tebusan. Yang benar adalah kau bunuh saja habis. Jangan mengundang resiko. Kalau kamu beri kesempatan nerima tebusan, wah aman duit aja mau katanya. Nah itu nanti dia begitu. Gampang ini mah bisa disogok. Nah kita harus menjadi tokoh-tokoh yang tidak mau sogokan. Sehingga mereka takut. Wah, orang Islam nggak bisa disogok. Tuh. Tapi kalau menerima tebusan itu artinya, gampang nggak usah pikirin. Ntar juga katanya, UUD katanya. Ujung-ujungnya duit. Kan orang kaya itu menganggap aparat begitu. Jadi orang kaya itu menganggap aparat begitu. Wong saya pernah terlibat di dalamnya. Ya, saya bagian keuangan dari sebuah perusahaan. Ketika ada aparat datang, saya lapor kan, nggak usah khawatir, UUD, siapin aja amplop. Gitu dia udah. Jadi menganggap remeh. Jadi nggak ada tidak karisma gitu. Karismanya nggak ada. Nggak apa. UUD, siapin aja amplop. Begitu mereka. Mereka udah begitu. Nah itu karena kebiasaan. Tapi kalau aparat itu tegas, marah digituin, nah itu dia baru kapok. Jangan samakan saya dengan orang lain. Nah itu baru tuh bergengsi itu. Keren, ya kan? Nah kita kan begitu. Akhirnya ini terjadi
sudah menjadi kebiasaan. Nah, kita lanjutkan. Fakamil zalikal izni wa tadyib bitahni'ah wa tuma'nina bi andamina lahum in khanahum asra ba'da ruju'ihim ila qaubihim fanakasu adahum wa adu ila qital. Jadi sempurnakanlah, manfaatkanlah izin dari Allah untuk menerima tebusan itu. Karena tebusannya besar, kemarin sudah diceritain kan? Tebusan satu orang berapa kilo itu kemarin tuh. Ya kan? Nah, itu pas gede banget. Nah, manfaatkan saja karena memang diizinkan oleh Allah. Nah, sambil kita rayu mereka untuk Islam. Kita beri pengajaran. Karena waktu itu orang Islam tidak bergengsi. Masih banyak yang bodoh-bodoh. Waktu perang Badar aja tebusannya, satu orang kafir mengajari 10 orang Islam. Kan berarti kondisi itu masih bodoh-bodoh. Ya kan? Maksudnya bukan bodoh masalah agama. Bodoh dalam ilmu pengetahuan umum. Satu orang mengajari 10 orang. Satu orang kafir. Kalau duit nggak punya, tenaga nggak punya, keahlian, udah bisa ngajar nggak? Bisa. Anda harus membebaskan 10 orang dari buta huruf. Tuh, baru boleh bebas. Tuh, waktu perang Badar. Tuh. Kan berarti kondisi orang Islam tuh butuh ilmu waktu itu. Ya, tapi kecepatan orang Islam belajar pada waktu itu luar biasa. Dalam waktu sekian tahun mereka sudah menjadi guru. Nah, kalau ada orang cepat beda dengan orang biasa, ada lagi tuduhan. Kalau dalam bahasa pesantren namanya ilmu laduni. Ilmu laduni. Ilmu laduni itu kan orang yang menguasai ilmu tanpa proses belajar biasa. Ya, saya 3 tahun murid, teman-teman datang, pengen amalan gitu. Ngamalin apa kamu kok bisa? Padahal rahasianya adalah saya tinggal di rumah kiai. Di dapurnya itu ada kurang lebih 2 lemari buku. Beliau kan pewaris, bapaknya dulu percetakan, buka percetakan. Nah, ketika meninggal, buku-bukunya itu diwariskan kepada anaknya. Salah satu anaknya adalah kiai yang saya tumpangi. Tuh. Itu ditaruhnya di dapur. Nggak ada yang baca. Lah saya yang terima kayak kungfu masuk ke gua itu. Kok bisa kena ke saya gitu kan ya. Jadi saya bacain bukunya bagus-bagus. Di luar saya belum pernah dapat. Karena yang dari pesantren, dari madrasah itu bukunya kecil-kecil, tipis-tipis. Maklumlah kebanyakan orang Islam yang nyekolahin anaknya di madrasah, maaf bukan menghina, miskin. Kebanyakan, makanya bukunya kecil-kecil. Padahal kita akan menjadi aktor dunia. Ya kan? Dunia ini kan tebel. Kita harus dikenakan 5 benua. Kalau orang santri nggak belajar umum, mana tahu di dunia ada 5 benua. Nggak bakal tahu dia. Mungkin dia kira Mekah dimancak kali itu. Dia mengira begitu nantinya. Nggak tahu Indonesia Timur di mana, Kalimantan sebelah mana, Sulawesi. Sebelah mana mancak ya Sulawesi ya. Mungkin begitu. Kalau nggak belajar umum. Nah itu saya banyak buku, jadi saya pelajari. Bukunya bagus-bagus. Nah materi-materi yang saya dapat itu ketika ada di madrasah bisa saya jawab. Kan gurunya kaget. Karena gurunya boleh jadi juga nggak belajar. Hah? Iya gitu. Loh kok bisa katanya? Nah itu lalu mereka memandang luar biasa. Nah kalau dalam bahasa pesantren laduni, pasti gurunya Nabi Khidir. Nabi Khidir. Iya, Nabi Khidir nih gurunya. Jadi mereka datang kepada saya minta amalan. Amalan apa? Wong saya nalek malam. Nah itu ya, untung saja saya tidak manfaatkan. Kalau saya manfaatkan, saya buat aja amalan dan diambil anunya kan, kompensasinya kan. Padahal isinya hoax, ya kan? Kan orang-orang begitu. Ada yang meramalkan berani-beraninya orang mengatasnamakan Habib. Lalu dia nulis kepada orang yang meninggal, ente ntar gampang kalau ninggal nih, ditulis surat. Ente titip sama ahli waris, tolong masukkan ke anunya, ke
kafannya katanya. Insya Allah tidak akan disiksa malaikat. Kok bisa begitu? Berani-beraninya begitu. Luar biasa. Jadi ada kata belece ya? Iya. Malaikat baca, ngedap. Jangan ini. Ya Allah, berani-beraninya ngomong begitu. Ini yang orang itu nggak ambis pikir gitu. Kalau dia mengatasnamakan keturunan Nabi, kenapa dia tidak memelihara dengan baik hadis-hadis Nabi? Jadi wawasan tentang pendahulunya kontras sekali gitu. Dia menginjak semua sabda Nabi, diingkari. Mengingkari betul-betul. Jadi bisa begini, bisa menentukan orang ke surga, ke neraka, ya Allah. Jadi kayaknya tiket, dia punya tiket. Sehingga pantas orang sangat mengkultuskan dia, itu penyebab. Wallahualam bishawab. Kita ke materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang zikir-zikir ba'da salat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu majafin sirafil imam. Ini kemarin sudah dibahas. Yaitu tentang azkar dubur salah mafrudat. Zikir-zikir yang dibaca setelah salat wajib. Anwarat Katibil Mughirah bin Syu'bah. Disampaikan oleh Warat, penulis sekretarisnya Mughirah bin Syu'bah. Kata beliau, Amla alian al-Mughirah bin Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah anan nabiyya kana yaqul fi duburi kulli salah maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kata Warat, asistennya dari Mughirah bin Syu'bah, Mughirah ini menulis, mengimlakkan kepada Ali. Ali juga sahabat, ya. Mughirah juga sahabat. Dalam surat yang dia tulis kepada Muawiyah bahwa Nabi mengucapkan doa setelah sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi Ali, walaupun beliau sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin waktu itu, sebagai presiden, itu tidak sungkan untuk meminta fatwa kepada ahlinya. Contohnya kalau di sini wali kota lah menulis surat kepada saya, Pak Sarip, tolong berikan zikir yang dibaca pada sholat. Waduh, kalau bisa begitu mas, saya sangat kagum. Minta fatwa kepada ulama tentang agama, kan? Ini terjadi di zaman Ali. Kata beliau begini, dalam sebuah riwayat, kilahuma fa fi riwayat indal Bukhari kata Mughirah uktub ilayya. Jadi dalam Bukhari, hadis Bukhari, Muawiyah menulis kepada Mughirah, minta, isi permintaan begini, tolong tuliskan kepadaku apa yang pernah kamu dengar dari Nabi. Apa yang kamu dengar dari Nabi, yaitu doa yang dibaca setelah sholat. Coba itu. Ini yang minta pemimpinnya. Tolong, kamu pernah dengar apa tuh? Siapa tahu saya belum dengar. Karena sahabat kan nggak semuanya ngumpul kan. Coba yo ngadu hadis yo. Mana koleksi hadismu? Siapa tahu saya belum pernah dengar. Nah, itu kan. Mereka begitu, saling bertukar. Nah, di antara ini momennya adalah Mughirah diminta untuk menuliskan karena dia hafal. Nah, yang dia tuliskan itu, aku pernah mendengar Rasulullah membaca doa setelah sholat tadi tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu dilanjutkan dengan Allahumma la mani alima a'taita
wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hadis ini muttafaqun alaih. Derajat tertinggi adalah hadis muttafaq alaih. Ya. Muttafaq alaih itu adalah hadis yang diriwayatkan baik oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim ini dua perawi yang berbeda daerah, berbeda cara mencari, tapi mereka bisa sama isinya. Nah, itu berarti kuat sekali. Ya. Bukhari cerita gitu, Muslim juga cerita begitu, padahal mereka daerahnya berbeda. Dia nyari sebelah sana, dia nyari sebelah sini. Nah, tapi mereka bisa gatuk, ada titik persamaan. Itu namanya muttafaqun alaih. Ada yang menambahkan bukan sekedar Bukhari dan Muslim, tapi plus Ahmad. Ya, Ahmad bin Hambal, bukan Ahmad Syarif Hidayatullah. Ahmad bin Hambal. Ya. Itu dari qala Nawawi al-masyhur alladzi al-jumhur annahu yaftahul jim. Jadi jad ya. La artinya apa? La ilaha illallah sudah tahu ya. Allahumma ya Allah la mani'a, tidak ada yang menolak lima a'taita jika engkau memberi. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang memberi lima mana'ta jika engkau menolak. Kalau engkau ingin memberi, tidak ada yang bisa nolak. Kalau engkau ingin menolak, tidak ada yang bisa memberi. Ya, artinya wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak bermanfaat kepada seseorang ya suatu manfaat kalau Allah tidak memberi. Manfaat tidak akan bermanfaat kalau Allah tidak mau. Ya, contohnya tangan nih. Ya, tangan kita bisa gerakan, tapi kalau Allah tidak mau, lemes tangannya. Susah kok. Nah, bisa begitu. Bisa begitu. Duit alat tukar. Ya, tapi kalau Allah tidak berkehendak, nggak bisa buat beli. Tuh. Uang nggak bisa buat beli. Ya kan? Artinya pada saat itu Anda nggak sehat. Uang ada, makanan ada, tapi nggak doyan. Aduh, mau dokter nggak boleh. Tuh, bisa begitu kita. Nah, kalau kita punya duit, bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, sebagai alat tukar. Kita punya duit nggak seberapa, kemudian ditukerin makanan masih laku, bergembiralah Anda. Ya, tapi kalau kita punya duit, maaf Pak, saya nggak jualan. Waduh, berapa ini? Susah sendiri kan? Kita mau perlu apa? Orang menolak. Maaf Pak, saya nggak mau. Waktu COVID kan begitu. Ya, diincer-incer ada itu apa? Gambar dari BPI. Orang pada lari tuh. Wah, nggak mau lah deket sama dia. Nah, itu. Ada masanya kita begitu. Nah, kita bersyukur kalau semua yang kita miliki masih bisa kita manfaatkan. Dari Ibnu Abbas, anna raf'a saut bi dzikri hina yansarfin nas minal maktubah kana ala ahdin nabi. Nah, ini diceritakan oleh Ibnu Abbas yang menjadi kontroversi di antara kita ini. Ibnu Abbas bercerita mengeraskan suara zikir dikerasin itu terjadi di zaman Rasulullah setelah selesai sholat. Nah, jadi kata Ibnu Abbas nanti di hadis yang lain, beliau tidak bisa memastikan sholat wajib itu sudah selesai apa belum, kecuali ditengerin dengan bacaan keras. Tuh. Ini yang menginspirasi orang setelah sholat lalu dikerasin. Itu berasal dari hadis ini. Tapi nanti ada catatan. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Ini kalau sudah hadis muttafaq alaih tidak bisa ditolak. Aku tahu salat sudah selesai ya, idzan sarafu jika mereka sudah selesai salat idza sami'tuhu kalau aku mendengar zikir keras. Ya maksudnya Ibnu Abbas suka masuk ke masjid, dia bisa ngebedain ini udah selesai belum salat upacaranya nih dengan cara mendengar tadi. Kalau udah bacaannya keras, berarti udah selesai. Tuh, kata Ibnu Abbas. Bagaimana memahami hadis Ibnu Abbas?
kata begini, akhbarana Jurej qala akhbarani Amr bin Dinar anna Aba Ma'bad maula Ibnu Abbas akhbarau bi anna Ibnu Abbas akhbarahu. Jadi Ibnu Abbas menyampaikan hadis ini kepada pembantunya. Pembantunya lah yang menceritakan. Jadi Ibnu Abbas kalau datang ke masjid, dia tahu imam itu udah selesai atau belum dengan cara mendengar zikir dikerasin. Ya. Wa fihi dalil. Hadis ini menjadi dalil liman istahaba min alil ilmi raf'a saubi takbir. Beberapa ulama menganjurkan mengeraskan suara dengan takbir. Akibal maktubah bitakbir wa zikri, dengan takbir dan zikir setelah sholat wajib. Jadi Anda kalau mendengar orang Astaghfirullahaladzim itu di berbagai masjid. Ya, kalau sini sih nggak seneng keras, kan? Ya wajar karena mereka terinspirasi oleh hadis ini. Jadi itu masuk kategori khilafiyah. Ya biarin aja dia mau begitu. Kita nggak mau ya Anda jangan ikut lah. Ya, ada yang mengomentari memberi catatan. Oh itu pada periode pertama untuk ngajarin doang. Setelah itu Rasulullah berhenti. Nah, tapi nggak ada beritanya dari Rasulullah. Jangan lama-lama ya begitu soalnya. Ini mah saya cuma ngajarin doang, jangan keterusan. Nggak begitu Rasulullah. Persoalannya sehingga dianggap terus-menerus. Nah ini ada catatannya. Wa amma Syafi'i fa dhahaba ila adam istibabi rafi saub bitakbir wa dzikri. Tapi Imam Syafi'i sendiri berpendapat tidak dianjurkan. Tuh anehnya ya. Orang yang mengeraskan suara mengakui pengikut Imam Syafi'i. Tuh, Imam Syafi'i sendiri tidak menganjurkan untuk dikerasi. Imamnya. Jadi rupanya sudah ada jarak antara imam dengan pengikutnya. Maka Anda harus pandai memilah. Imamnya namanya Syafi'i. Pengikutnya namanya Syafi'iyah. Jadi Anda jangan salah dengar tuh. Syafi'iyah berpendapat berarti pengikutnya. Jadi maksudnya gimana? Pengikutnya belum tentu sesuai dengan imamnya. Contohnya sholat azan Jumat 2. Syafi'i apa Syafi'iyah? Syafi'iyah. Pas Syafi'i ada yaitu Syafi'i tidak Syafi'i gitu. Tapi ada Imam Syafi'i tidak ngikut Syafi'i. Ya kan? Di sini ada dua imam nih, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Guru di sini ada dua imam, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad saya. Jemaahnya Pak Syafi'i. Tuh, ya. Awas jangan keliru. Jadi menurut Syafi'i, ya, menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan tidak dianjurkan ba'da sholat dikerasin. Tuh, beliau sendiri begitu. Tapi apakah pernyataan Imam Syafi'i yang ditulis di kitab ini betul-betul dari buku Syafi'i? Harus ada teliti lagi. Tapi kalau azan 2, ya, itu betul-betul bukan dari Syafi'i. Karena saya punya bukunya. Tuh, saya nggak kata orang. Jadi kan bingung tuh kata iya begitu. Katanya. Ini bener nggak sih? Kan bikin penasaran tuh. Nah, beli bukunya. Oh iya bener ini. Imam Syafi'i tidak berpendapat. Jadi kata Imam Syafi'i, azan Jumat ya, azan Jumat pada periode Abu Bakar, pada periode Nabi, Abu Bakar dan Umar adalah satu. Namun saya mendengar, kata beliau, karena beliau tidak hidup di zaman itu ya, Utsman bin Affan, khalifah ketiga, itu menduakan azan. Jadi menggandakan azan itu dimulai diinspiratornya adalah Utsman bin Affan.
Tapi saya belum pasti apakah Utsman bin Affan yang dimaksud itu khalifah atau bukan, kata beliau. Karena pada zaman Utsman bin Affan hidup, itu ada 4 Utsman bin Affan. Ini gara-garanya orang Arab tuh suka menamai itu katanya ya. Contohnya Hidayatullah nanti punya anak, Hidayatullah itu jadi sangkut tuh. Kan bagi kita itu aneh begitu ya. Contohnya Pak Hilman punya anak, kasih Hilman lagi. Nama lagi kan jadi bingung ini. Orang Arab suka begitu. Tuh. Contohnya Hasan punya anak Husain. Husain punya anak Hasan. Jadi nanti keliru Hasan yang mana. Jadi salah satu kebiasaan orang Arab tuh begitu. Jadi karena dia merasa soleh, dia ingin anaknya soleh kayak ini, namain sama. Nanti kalau ya, Hidayat, manggil diri sendiri kan. Kan begitu. Ini terasa aneh buat kita. Ini beda budaya ya. Nah kita kembali ke sini. Jadi kata Imam Syafi'i dalam saya sendiri belum mendapat kepastian apakah Utsman bin Affan yang menginspirasi adzan 2 itu adalah sang khalifah atau sekedar orang biasa namanya Utsman bin Affan. Karena pada waktu Utsman bin Affan sang khalifah hidup, itu ada 4 Utsman bin Affan. Kata beliau, yang mana? Beliau tidak berhasil mengecek. Sudahlah, daripada kita bingung, kata beliau, angguran balik lagi ke zaman Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Kata beliau tuh, adzan 1 saja. Begitu ditulis di Ini kalau didiktekan kepada ngikutnya, kejedak dia. Masa sih pasti begitu? Anda mau melawan imam? Begitu kan? Batal soal ngaku-ngaku bermadzhab Syafi'i, tapi tidak Syafi'i. Nah itu makanya karena ada perbedaan antara imam dan makmum, maka orang memberi nama baru Syafi'i dan Syafi'iyah. Karena kadang-kadang berbeda. Sama dengan zikir setelah kematian. Saya masih hafal tuh kata-kata Imam Syafi'i. Inilah ohibul maktam, kata beliau. Saya tidak ingin kumpul-kumpul setelah kematian. Aku tidak suka. Itu nas tuh, redaksi dalam Li'annahu, kata dia menyebutkan sebabnya, yukaliful mu'nah, karena itu akan membebani biaya. Nambah biaya, ngumpulin orang kan biaya. Ya. Kemudian wa yujaddidul huzn, akan memperbarui kesedihan. Tadinya sudah nggak ingat, orang zikir lagi, ingat lagi jadinya. Ya, maka kita lihat pemandangan yang ditakutkan oleh Imam Syafi'i itu terjadi di kampung-kampung. Ya, kampung dekat Seruni itu. Priok namanya. Itu sering macet. Nggak taunya ada berkibar bendera kuning. Ya, kita saksikan kalau malam, wah, ngebul tuh. Kayaknya senang orang ninggal itu. Ngopi nenggak kopi. Senangnya bukan. Dimanfaatkan. Dia nggak tahu bahwa suatu saat dia juga mati. Kita sudah punya budaya yang baik, saudara, di tempat kita ini. Kita bersyukur pada Allah. Semuanya nurut lah. Mungkin ada juga yang ngedumel ya. Artinya nggak ada main duit lah gitu. Di tempat lain tuh sampai diharga. Pokoknya kalau mati nyediain duit sekian aja. Itu kiainya yang nyuruh. Contohnya di Aceh sini nih. Itu paling nggak 13 juta. Harusnya dia ini. Termasuk saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala. Saat saudara istri meninggal. Kiainya itu minta 100 lembar, 100 ribuan. 100 lembar, 100 ribuan. Tidak boleh diamplopin. Jadi telanjang. Jadi ngasihnya udah terang-terangan, nggak pakai amplop. Gitu salat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seret, 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 seret. Ya Allah kejamnya. Yang mimpin sholat jenazah murid saya. Nggak ditegur saya. Kelebihan nerima uang menang baik. Saya bilang, oh ya Allah kejam amat sih. Sampai segitunya. Itu di tempat lain begitu, saudara. Nah, maksud saya yang buruk-buruk, apalagi tidak dari Nabi, jangan kita amalkan. Kita sudah nyaman lah, kita bersyukur ya.
atas kesadaran saudara, baik saudara ngedumel apa enggak, itu terserah. Pokoknya itu aturannya begitu aja. Karena itu aturan dari Nabi. Sebab nanti Anda juga akan mengalami, keluarga Anda juga akan kematian, masa diperlakukan begitu. Kan kita nggak cocok lah. Kalau kita ingin menghibur, jangan yang kena musibah, ya kan? Kalau kisahnya sudah teratur sini. Kita kembali. Wa amma Syafi'i, jadi Imam Syafi'i berpendapat tidak dianjurkan mengeraskan suara, ya kan? Wa hamala Ibnu Abbas ala anna nabiyya jaharabi waqtan yasiran. Nah, orang yang tetap tidak suka dikeraskan, bagaimana memahami hadis ini? Ini hanya temporary. Jadi Rasulullah pernah mengeraskan itu untuk memberi pengajaran saja, nggak terus-menerus, kata dia. Tuh, kata dia sih, liyu aliman nas sifat dzikri, untuk mengajari orang ucapannya. Sebab kalau Rasulullah diam aja, ntar nggak bisa dicatat kan? Apalagi bukan di rumah. Kalau di rumah, petugasnya Aisyah. Tuh, ya Aisyah suka dengar. Kalau lagi sujud didengar begitu. Kan? Sampai kadang-kadang katanya kakinya tersentuh. Sampai Aisyah itu kadang-kadang ngelonjor, saking seseknya itu. Kamar Rasulullah ngelonjor. Nanti kalau beliau mau sholat, mau sujud, kan ngalangin tuh. Kakinya ditekuk. Sujud. Bangun lagi, dilonjorin lagi. Kurang kerjaan kalau kita mau sepak. Gitu. Tapi Rasulullah kan sayang pada istrinya. Ini menjadi contoh ya. Menjadi contoh. Terus saat itu lampu di rumahnya padam. Gegerayang Aisyah itu. Kepegang kakinya. Kaki Rasulullah. Dua-duanya kepegang. Dengan dua kaki Rasulullah tersentuh oleh tangan Aisyah. Ini menjadi hukum yang diambil oleh Syekh Utsaimin. Bahwa kalau kita sujud jangan lebar-lebar kakinya. Jangan mengkangkang begitu kan. Sebab kalau mengkangkang nggak mungkin dua kaki akan tersentuh oleh tangan Aisyah. Tuh, berarti jaraknya itu ya biasa saja gitu. Ya sejengkal. Maksudnya jangan wangkang kayak orang mau sumo. Berarti kan tangan satu dan tangan kanan dan kiri. Ini mah satu tangan bisa kepegang. Waktu gegerayan itu. Jadi rumah tangga Rasulullah itu pernah padam. Nggak punya minyak berhari-hari. Ya, kita sangat haru ya. Jadi kalau kita dihitung standarnya itu Pak Syafi'i, kita ini kaya. Kalau dilihat dari situ. Tapi dari sisi infak, kita kalah dengan Rasulullah. Duit nggak ada tapi infak terus. Ya kan? Karena sumbernya banyak. Jadi begitu kasih, dia salurkan. Begitu kasih, salurkan. Itu Rasulullah. Bentar lagi ya. La anau kana yajhar daiman. Bukan berarti Rasulullah menjaharkan terus-menerus. Nah, pendapat ini ditulis dalam Majmu'. Kitab Majmu'. Majmu' ini secara muhadzab. Penulisnya siapa? Kiai Nawawi. Imam Nawawi. Penulis Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi ini menjadi imamnya Syafi'iyah. Nah, rupanya mereka nggak belajar sampai ke sini. Jadi kalau saudara tahu pengajian-pengajian itu digelar dengan buku yang tipis-tipis. Tuh, pengajian bapak-bapak, ibu-ibu itu, ya di kiai-kiai itu pengajian bukunya tipis-tipis. Kecil-kecil. Ya kenapa? Karena suasana ekonomi kita tidak memadai. Harus dimaklumi. Jadi dengan kebodohan itulah mereka salah. Jadi kita harus maklum, jangan marah. Yang menjadi tugas kita adalah mencerahkan mereka, seharusnya. Kalau kita ingin beramar ma'ruf, hati-hati, ya kan? Nah ini ada hadis yang menginspirasi seperti itu. Jadi kita maklum dan kita harus berusaha menyadarkan. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan oleh Allah, dicerdaskan, serta hidup mereka diberkahi. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.